Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Dharma Putra. Di sini saya akan menjelaskan terkait video yang tadi atau yang sebelumnya kita lihat bersama. Di dalam video tersebut kita lihat bahwa saya sendiri sedang menjelaskan ataupun sedang berbicara kepada bapak-bapak di dalam video tersebut, dan perlu kalian ketahui juga bahwa saya bekerja di salah satu wedding organizer, yaitu di Tangerang Raya. Nama wedding organizer tersebut adalah ASL Wedding Organizer, dan di dalam video tersebut saya sedang bekerja ataupun sedang menjalankan tugas untuk menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan sebagai seorang WO ataupun panitia rumah ini akan melakukan apa aja sih gitu ya. Dalam video tersebut juga saya menjelaskan bahwa nanti kita sebelum acara dimulai, ataupun dari bapak-bapak panitia rumah ataupun juga dari ibu-ibu panitia rumah yang sudah memakai dress code yang sama, untuk ikut baris di depan berseraya dengan ibu hajat, bapak hajat, dan juga keluarga dari calon mempelai wanita. Di dalam video tersebut juga saya menjelaskan bahwa agar kita bisa menyambut dengan baik keluarga dari calon mempelai pria, maka dari itu kita akan baris di depan, kita akan baris bersama semuanya. Yang pertama itu adalah keluarga inti, terdiri dari bapak hajat, ibu hajat, dan juga adik dari calon mempelai wanita serta keluarga yang lainnya, dan ibu-ibu ataupun bapak-bapak akan mengikuti barisan di belakangnya. Itu barisan tersebut adalah berbentuk 2 saf ke belakang. Dan dalam video tersebut juga saya menjelaskan bahwa apa saja sih tugas dari seorang wedding organizer. Nah, tugas dari seorang wedding organizer itu tetapi khususnya tugas dari seorang wedding organizer adalah untuk membantu acara tersebut agar berjalan sesuai rencana ataupun berjalan sesuai apa yang diinginkan keluarga hajat yang telah mereka sampaikan pada kami selama technical meeting ataupun selama meeting. Setelah itu kita masuk ke menjalankan prosesi dari awal ataupun dari akhir. Prosesi dari awal adalah kita menyambut keluarga dari calon mempelai pria, yang bahwasanya mereka juga pasti membawa orang-orang atau yang kita biasa sebut adalah besan. Dari prosesi awal itu adalah proses pengalungan bunga melati yang dilakukan oleh ibu dari calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Dalam video tersebut, setelah selesai proses pengalungan bunga melati, calon mempelai pria akan diapit oleh bapak dan juga ibu dari calon mempelai wanita untuk memasuki meja akad. Setelah selesai sesi tersebut, biasanya kan WO ini bukan bekerja sendirian, dan juga kita ada beberapa orang yang terjun langsung ke lapangan, sekitar 3 ataupun 5 orang begitu. Dalam video tersebut, sebelum pengantin pria masuk ke pelaminan dan juga duduk di meja akad, saya akan berkomunikasi dengan salah satu tim WO yang juga bekerja dengan saya, salah satu kru dari ASL juga, untuk bahwasannya menyalakan musik shalawat badar. Dan dalam prosesi tersebut calon mempelai pria akan jalan perlahan diiringi dengan musik shalawat badar tersebut. Setelah calon mempelai pria duduk, biasanya kami akan mempersilahkan beliau duduk, atau kami akan membantu calon pengantin pria ini untuk duduk di meja akad, dan juga nanti kita akan mempersilahkan bahwasanya keluarga dari calon mempelai pria ini duduk di sebelah mana, dan juga keluarga dari calon mempelai wanita ini duduk di sebelah mana. Makanya itu kita arahkan sebagai tugas dari seorang WO. Dan juga kita akan setelah sesi tersebut, kita akan masuk ke sesi sambutan atau sambutan dari calon mempelai pria, bahwasanya mereka mengantarkan seorang laki-laki berjaka untuk
dinikahkan dan juga dikawinkan dengan calon yang dia sudah pilih sendiri begitu. Dan setelah sesi sambutan masuk ke sesi seserahan secara simbolis yang akan dilakukan oleh kedua orang tua dari calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria, dan juga kita masuk ke sesi mengaji ataupun sesi kori. Dan juga habis setelah sesi tersebut kita akan masuk juga ke sesi izin menikah yang akan dilakukan oleh calon mempelai wanita. Dan biasanya juga ada dua tipe, ada yang selama pernikahan itu ingin disandingkan ataupun tidak disandingkan. Itu bisa saja terjadi. Kalaupun tidak disandingkan, kita akan membawa kembali, memanggil atau lebih tepatnya orang tua dari calon mempelai wanita untuk ikut bersama bersama kami tim WO ke tempat yang sudah kami susun atau yang sudah kami sediakan untuk prosesi izin menikah lebih tepatnya. Setelah sesi tersebut juga kita akan melaksanakan sesi ijab kabul. Dan sebelum sesi ijab kabul sendiri, kita akan menyambut petugas akad yang terdiri dari kedua orang saksi dari calon mempelai dan juga wali nikah, yaitu bapak dari calon mempelai wanita, dan juga ada penghulu. Dan selama sesi tersebut bahwasanya tidak ada yang boleh untuk berbicara selain penghulu. Dan juga setelah sah diterimanya atau telah jadinya mereka berdua menjadi suami istri, tidak ada yang boleh bertepuk tangan melainkan membaca hamdalah atau alhamdulillahirrabbilalamin. Dan setelah prosesi tersebut biasanya kalau misalkan pengantinnya itu tidak disandingkan, kita akan mengadakan sesi untuk penyambutan calon mempelai wanita. Bukan calon lagi, tapi mempelai wanitanya sendiri kita akan sediakan. Dan dalam sesi tersebut kita akan juga, setelah sah, kita akan memanggil calon mempelai pria untuk berdiri di depan menghadap ke pelaminan. Dan kita iringi lagi seperti biasa, seperti tadi calon mempelai pria tersebut. Kita akan iringi selama sesi tersebut dengan lagu Shalawat Badar. Selama calon mempelai wanita ini berjalan menghampiri suami dari dari sudah sahnya tersebut ya. Agak belibet soalnya. Setelah sesi tersebut akan dilakukan lagi sesi namanya proses penandatanganan buku nikah segala macamnya yang kita tahu bahwa itu adalah prosesi untuk penghulunya sendiri. Setelah sesi tersebut bahwasanya kita akan melakukan sesi foto keluarga inti, dan selanjutnya juga kita akan melakukan sesi foto buku nikah, mahar, dan segala yang mereka bawa atau berupa hantaran tersebut. Tapi tidak semua hantaran, seperti emas, kalung ataupun mahar, seperangkat alat sholat, dan juga yang lain-lainnya. Setelah sesi tersebut, pengantin akan berganti busana tentunya untuk yang kedua, untuk sebelum sesi resepsi. Biasanya seperti itu. Setelah sesi ganti baju selesai, kita akan memasuki namanya sesi resepsi. Resepsi itu di dalam WO itu, di dalam pernikahan itu ada dua resepsi. Ada resepsi kirap anggun ataupun resepsi kirap parade. Kirap parade biasanya lebih ke kayak berdansa atau berjoget-joget gitu. Kalau misalkan sesi kirap anggun itu lebih ke yang internasional, yang seperti pengantin masuk bersama-sama terus diiringi dengan lagu-lagu romantis, dan juga diabadikan oleh fotografer di tempat tersebut. Setelah sesi tersebut kita mulai yang namanya sesi ramah tamah atau sesi berfoto dengan para tamu undangan ataupun yang tamu undangan yang ingin mengucapkan selamat kepada para pengantin. Oke, paling segitu dari video penjelasan saya terkait tentang tugas-tugas seorang wedding organizer. Dan juga ada lagi video di terakhir di mana saya sendiri sedang melakukan sesi foto dengan 4 orang teman saya atau kru dari ASL Wedding Organizer juga. Maka dari itu
Di dalam sesi tersebut saya sedang berfoto untuk sebagai etalase ataupun katalog, sebagai jika ada klien yang ingin request seragam WO ini kayak gini dong, pengen yang begini ataupun yang begini, akan dipoto dan juga akan kita taruh di office sendiri atau di kantor kita sendiri. Nanti biar klien yang memilih ingin seragam WO-nya ini ingin yang seperti apa atau ingin yang adat apa. Kita ada dari adat Sunda, ada dari adat Padang, ada kita dari adat Jawa pun ada, dan lain-lainnya. Insya Allah seluruh adat Indonesia pun ada. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apa sih ucapan saya agak berlibat karena PD-nya juga panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.